Mari kita berdoa dan kita mulai pelajaran hari ini. Tema yang saya berikan hari ini adalah tidak ada yang sia-sia dalam hidup kita. Walaupun hidup kita itu berantakan kayak apa, nothing is wasted by God. Yang buruk pun ternyata berguna, saudara-saudara sekalian. Oke. Nah, kita akan membagikan pada Anda pelajaran yang betul-betul really speak to my heart selama terutama pandemi ini. Ingat ya saudara-saudara, hari ini semua pelajaran yang saya bagikan di Bible Study is for your spiritual formation. Pembentukan kerohanian Anda sampai karakter Kristus dibentuk. And that's what I'm enjoying. And I hope you are enjoying yourself to being formed by Jesus. Okay, let's pray. Bapak kami yang terkasih, Bapak kami yang ada di surga, Kau Allah yang baik, Bapak yang sungguh sayang sama setiap pribadi lepas pribadi, baik dari Manado, Luwuk, Pekanbaru, Pasuruan, dari Sydney, Jayapura, Sorong, dari Jerman, perbatasan dengan Belanda, dari Swiss, dari Jakarta, Tangerang, especially untuk keluarga kami yang terkasih, Ferry dan Eka, yang juga sedang pemulihan. Kami ucapkan terima kasih Bapak untuk all the special people. Dari Lombok, dari Kalimantan, kami berterima kasih untuk kehadiran kami semua yang Kau izinkan kami bertemu. Karena Kau punya message untuk kita semua. Agar kita bertumbuh menjadi orang yang hidup dalam destinasi Allah. Apapun nasihat orang lain, kami hanya mau memilih destinasi Tuhan. Lord, bikin kami seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus penolong, guru kami. Temani satu persatu teman-teman Bible Study kami. Baik yang di BTS maupun di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Lombok, Jayapura, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB. Lord, You are there karena Kau maha hadir. Terima kasih. Tidak ada satu dari murid-Mu yang mendengar kami, mendengar firman-Mu hari ini yang tidak akan mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amen. Oke. Let's do it. Mari kita nyemplung ke dalam pengajaran ini. Hari ini saya ambil dari khotbah satu-satunya martir yang luar biasa, yang saat dia dirajam batu meninggal dengan, saya suka Alkitab bahasa Indonesia, dia nggak dibilang mati, meninggal karena dirajam batu, ditonton Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus, di-approve apa yang dialami, dirajam batu, diinjek-injek badannya. Saya baca di Message Bible, and Yesus berdiri di surga menyambut dia pulang. Dan Stefanus berkata, Bapak jangan timpakan dosa mereka yang merajam aku ini kepada mereka. Just put it on me. Ini tujuan inilah kenapa ada Bible Study ini. Dan karakter Kristus mengampuni dan memberkati musuh kita. Mengasihi saudara seiman kita, keluarga jasmani kita masih bisa dilakukan. Mengasihi orang yang nyakitin kita, bahkan bunuh kita, membunuh karakter, membunuh fisik, whatever it is. That's the goal. And that is perfect love. Perfect love. Nah, hari ini kita belajar ini dari seorang mentor yang karakternya mirip saya. Namanya Musa. Oke. Dan saya khusus dari kutipan khotbahnya Stefanus yang cuma sekali ini. I learn bahwa bagaimana kau mulai dalam hidup ini. By God. Mau mulainya berantakan, mau mulainya kacau, nggak sampai keluarga juga nggak mau ngakui kita, orang label kita buruk, that's alright. Tetapi cetakan ilahinya Tuhan, aslinya yang Dia rajut di rahim ibu kita dan depositkan di dalam janin yang adalah kita, itu nggak bisa dibunuh, nggak bisa dibatalin. Kenapa? Karena Allah bukan manusia. Apa yang dikatakan, Dia pasti lakukan. And Yesaya 55 ayat 11 berkata, setiap firman Allah yang kamu dengar tidak mungkin kembali ke Allah. Gak mungkin air hujan jatuh ke tanah, balik lagi ke langit. Mustahil. That means something is being hold on by God. Sesuatu itu ditahan sama Tuhan sampai pada the fullness of time, pada kepenuhan waktu, God fulfill the
original plan yang dia taruh di hidup kita waktu kita masih janin di dalam rahim ibu kita. Catat Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, itu Daud benar-benar lagi bergulat sama Tuhan, lagi berontak emosinya, meluapkan emosi yang luka sekali. And yet sampai dia akhirnya nyerah dan berkata, emang sih aku ke neraka kau ada di situ, aku mati di tempat tidur kau ada di situ, aku ke surga juga ketemu engkau, mana sih yang gak bisa ketemu engkau. And baru diakui, kejadianku ajaib ya, benar-benar loh tanganmu sendiri yang nenun aku loh. Berarti Tuhan gak mungkin nenun sesuatu yang menjadi karpet yang berantakan loh. You know, Corrie ten Boom berkata, hidupmu mungkin kayak gini, dia balikin tuh plastik untuk ngerajut atau kain tempat dia ngerajut Brian tuh. Kalau anda lihat belakangnya itu kan berantakan semua kan, ikut tali sini, ikut warna-warna berantakan. Coba anda balik, beautiful tapestry. Bagus sekali rajutan itu. And that's your life and our life. Makanya dari kehidupan Musa ini saya belajar, nggak ada yang sia-sia dalam hidup kita. Mau yang ugly, mau yang parah, mau yang mengerikan, seperti pembunuhan si Saulus. Itu aja dipakai kok sama Tuhan untuk menjadikan seorang Rasul Paulus. Let's dive in. Yuk kita masuk ya. Saya mau baca dari ayat 17 ya. And nanti di ayat 20-21-nya saya akan kasih tekanan. But maybe I like to quote something dari NIV Bible supaya Anda bisa ngerti kenapa kok this meant so much for me. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Nah Anda tahu kan orang Israel bisa ke Mesir karena Yusuf kan? Right? Karena ada kelaparan, dan Yusuf difitnah, jalannya menuju kepada posisi mangkubumi tangan kanannya Firaun di Mesir, dan kerajaan Mesir dengan Firaun yang kenal Yusuf, diberkati Allahnya Yusuf luar biasa loh, you know. Nah itu ada jalannya tuh. Waktu mereka tinggal di Mesir, kok keluarga yang awalnya cuma 75 orang masuk ke Mesir, cepat sekali beranak cucu, seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Nah, apa dampaknya? Mereka tinggal 40 tahunan di sana. Nah lihat yuk. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir. Ada Firaun baru nih. Firaun baru ini seorang yang tidak kenal Yusuf. Nah ini pentingnya kalau sejarah itu diturunkan ke generasi berikutnya. Supaya tidak lupa ada Allah yang baik, Allah orang Israel yang nolong orang Mesir. Nah lihat si Firaun baru ini kayak apa tipenya. Ayat 19, raja itu, Firaun itu yang baru yang gak kenal Yusuf, mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita. Ini Stefanus lagi khotbah ya. Dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Waduh, polisinya, peraturan pemerintahannya Firaun yang baru ini yang gak kenal Yusuf, gila. Semua bayi laki-laki, terutama laki-laki ya, semua yang Anda ingat kan bidan yang nolong si orang Israel kan, kalau laki kan disuruh bunuh, kalau perempuan biarin hidup. Ternyata kan si bidannya itu kan takut Tuhan bekerja di bidannya, jadi dibiarin hidup semua, ingat gak? Makanya beranak cucu banyak sekali, right? Nah dibuang ini bayi-bayi, dibunuh saudara, ini pembunuhan bayi massal. Apa sih bedanya sama abortus yang dilegalisir? Sama dong. Right? Tapi ditutupi dengan kedok kesehatan lah, medical lah, whatever it is. Setan tuh lihai, kan dia penipu. Kalau orang namanya menipu, ya halus dong. Gak ada orang nipu belak-belakan, pasti halus. Sampai kita gak kerasa. Oke, nah pada waktu itu, nah saya suka kata-kata ini. Ayat 20 ya, pada waktu itulah Musa lahir. Dan, kata sambung nih, dan ia elok di mata Allah. Loh apa? Kok Stefanus tahu? Si Musa itu ada diperhatikan Allah on that time. Waktu udah lahir, Allah matanya di dia. Stefanus yang khotbah tuh dia kasih tahu. God was with this baby. Oke. Nah, mana saya punya ini. Lihat di bahasa NIV-nya ya. Amazing sekali. At that time Moses was born and he was no ordinary child. Wah, saya suka nih.
no ordinary child. Semua kita berarti waktu lahir, we are no ordinary kid. We are not ordinary baby. Jadi kalau kita nggak ordinary, kita extraordinary dong. Lah bayangin, kenapa yang sedihnya kita yang lahir extraordinary, hidupnya cuman ordinary. Yang orang luar biasa, anak luar biasa. Tuhan tuh melahirkan bayi-bayi luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Amerika sampai Alaska, sampai ke Australia, down under. Semua baby yang lahir di rumah sakit atau di rumah sendiri, pakai bidan atau pakai dokter kandungan, they are not ordinary baby. So, saudara-saudara, hari ini saya tantang Anda semuanya. Ini hanya ada di NIV. I really like this scripture. Okay. Jangan Anda terima hidup biasa-biasa. Kalau dilahirkan bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. This is amazing. For 3 months he was cared for by his family. Untuk 3 bulan dia itu dipiara oleh keluarganya. Nah, saya juga ambil dari The Message Bible ya, which is amazing. Okay? Di Alkitab di Message Bible berkata, in just such a time, di waktu yang kayak gitu, kayak apa? Waktu bayi-bayi dibunuh. Pada dibuangin, bayangin ibu-ibu ngelahirin, dilempar tuh. Itu bayi, dikali nil kali penuh sama bayi-bayi itu. Dilempar ke ladang kayak, ya seperti kayak pembantu saya, RT saya pernah bilang, aduh aku gak tega, aku tadi baru dari check up ke rumah sakit, aku ternyata ada polisi bawa baby ketemu di tong sampah. Aduh aku sampai nangis ngelihatnya. Nah, kalau ART saya aja bisa nangis ke rumah pulang tuh nangis-nangis ceritain ini. Can you imagine seluruh keturunan baby Yahudi, suku Ibrani, 3 jutaan. Itu baby pada dibuang. Dan di waktu itu loh si Musa mesti lahir. And we need to ask, kenapa ya kok dia lahirnya mesti pada waktu itu tuh kenapa? Dan Allah kok ada di matanya ada di dia gitu. And what is the plan? Kalau ngomong destiny Allah ada di Musa apa enggak udah kelihatan. Sebab ayatnya ngomong. Oke? Dan pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Waktu anak-anak dibunuhin. That's the time. Anda berkata bahwa nasib Anda buruk. Keluarga Anda berantakan. Lihat ini. Kemudian dia diasuh selama 3 bulan. Lalu dia dibuang. Oke? Di bahasa NIV-nya. For 3 months he was cared for by his family when he was placed outside. My goodness. Di NIV babynya udah lahir nih ditaruh di luar. Kenapa? Karena kan disidak rumah per rumah orang-orang Yahudi. Mana ada bayi sini? Mana ada bayi di sini? Jadi supaya gak ketahuan, supaya aman ditaruh di luar. Kalau Anda tega sekarang kalau baru ngelahirin babynya taruhnya di kebun. Diumpetin di bawah semak-semak. Ini peri kemanusiaan kita di mana nih kayak begini nih. Right? Outside. And then Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Kemudian putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuh seperti anaknya sendiri. Ini kalau di bahasa The Message Bible-nya. And when he could be hidden no longer. Pada waktu gak bisa disembunyikan. Dia taruh di luar gak bisa lagi disembunyikan. He was put outside and immediately, aku suka kata ini, immediately rescued, segera kok diselamatin by Pharaoh's daughter, who mothered him as her own son, yang menjadi mamahnya dari baby Moses sebagai putranya sendiri. Kemudian dikatakan Moses was educated in the best school of Egypt. He was equally impressive as a thinker and an athlete. Ternyata ini anak gedenya menjadi pemikir serta atlet. Nah, oke. Saya mau kasih tahu pada Anda semuanya. Kalau mau lihat latar belakangnya Musa, ini anak mengalami problem identitas loh. Satu hal karena dia terlalu kecil ya untuk tahu bahwa dia tuh lahir dari keluarga budak Ibrani. Status budak itu nggak beridentitas loh. Makanya mereka pada pakai anting karena tanda mereka dimiliki orang. Oke, jadi nggak ada jati diri dong. Jati diri mereka ya apa kata pemilik gitu lah. Dan mereka nggak tahu mereka itu orang Ibrani kali.
Musa itu dibuang, ngomong rejection, dia ngalami rejection. Ngomong abandonment, pelantaran, dia ngalami pelantaran. Terus diadopsi sama ratu. Nah, lihat nih ya. Putri anaknya si Firaun, Raja Firaun itu adopsi dia dan digedein kayak mamanya sendiri. Terus Anda kan tahu ya di kitab Keluaran 2 dan 3. Pada waktu Musa dibawa keluar dari air, diambil sama putri Firaun, kan dikasih nama Musa, artinya diambil dari air kan. Kemudian dia tanya apa? Si kakaknya si Musa, Miriam itu ngikutin. Dia kepingin tahu babynya dibawa kemana. Terus si putri Firaun tanya, siapa ya yang bisa menyusui baby ini? Karena aku tahu ini pasti bayi Ibrani. Namun dikatakan bahwa si putri Firaun ini tahu ini dia tuh digerakin Allah untuk menjaga anak ini. It's just amazing. Benar-benar luar biasa. God move the princess of Pharaoh. Kemudian si Miriam ngomong, aku tahu siapa yang bisa menyusui baby ini. Oke, tolong disusui dan nanti aku gaji orang itu. Jadi maminya si Musa yang original kerja sama mami yang adopsi. Atau apa ya, surrogate mother ya. Mami yang adopsi si Musa. Untuk dipelihara, digedein di bawah perlindungan siapa saudara? Perlindungan pembunuh. Loh kan bapaknya si putri Firaun yang mengasih perintah untuk bunuhin anak-anak Yahudi. Tapi sekarang si pembunuh berubah posisinya, bukan jadi pembunuh bayi Yahudi Musa, malah jadi pelindung. Karena dibawa ke istana. So, anak pungut, anak budak terlantar, ditinggal orang tuanya, dibuang, dipungut sama mami tiri, surrogate mother, dipelihara sama musuh, sama si pembunuh itu sendiri. Nah, jadi kita belajar apa di sini? Si Firaun itu karakternya kayak apa? Dia kalau ketemu orang yang membahayakan dia, yang dia gak suka, dia ngapain? Bunuh. Itu ciri-cirinya tuh. That's ciri-ciri daripada orang Mesir. So kita lihat di The Passion Translation Bible, bagus sekali terjemahannya. Kisah Rasul 7 ayat 20-21. So they had to abandon him to his fate, ke nasibnya dia. So mereka orang tuanya mesti ngelantarin dia untuk nasibnya dia lah. But God, nah ini kalau The Passion Translation dijelaskan lagi. But God, saya suka kata but God. Kalau udah but God tuh udah beres lah, hidupnya dia di tangan Tuhan. But God arranged that Pharaoh's daughter would find him, take him home and raise him as her own son. Nah, so the Message Bible, tadi saya katakan bahwa saya suka sekali nih ya. In just such a time, Moses was born. Jadi Anda tuh mesti tanya ya. Banyak orang yang bertanya kayak gini, kenapa kok aku mesti lahir di waktu kayak begini, di musim kayak gini, kenapa di musim pandemi global COVID kok malah aku lahir? Kok pada waktu yang paling mengerikan aku lahir? Maybe there are Moses yang lahir di musim global pandemi COVID-19 ini. Di waktu banyak korban-korban yang bergelimpangan pada meninggal. There are babies born during COVID-19 pandemic. Untuk maksud apa baby-baby ini lahir? Orang tua yang melahirkan selama tahun 2020 atau 2019 awal diakuinya COVID-19 ini. Sepanjang 2020 sampai 2021 ini. Ask God, apakah anakku akan menjadi seorang Musa? Is your eyes upon my baby? What are you planning? Tell me sebagai orang tua. Supaya aku membesarkan anak ini sehingga destiny Tuhan bagi bangsa negara kita melalui anakku ini tidak akan hancur, tidak akan diabortus iblis. But I walk along with God. Nah ini bagus sekali untuk orang tua bertanya. Okay? So di Message Bible, yang saya paling suka itu adalah he was put outside and immediately, itu kalau Tuhan bekerja mendadak tuh, cepat sekali tuh, diselamatin loh. Kan yang ada di Sungai Nil kan bukan cuma satu-satunya dia loh. I'm sure there are other babies. Dan itu ngeri loh taruh di Sungai Nil loh, babynya. Anda mau tahu nggak kenapa ngeri? Buayanya gede-gede, itu kan air tawar. Sungainya kan sungai terbesar, Anda pernah ke Mesir nggak sih? Buka aja deh Discovery Channel atau National Geography. How big is the river? Oke, itu kan kehidupannya Mesir kan identitasnya kan Sungai Nil. That's their life.
Sama kayak di Israel, danau Galilea itu sumber kehidupan, jantung hidupnya bangsa Israel. Nggak ada sumber air lainnya, yang lain air asin. Nggak bisa proses dong air laut sebagai air minum. Right? Next. Nah, kita lanjut ke ayat 22-23. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini anak bukan anak yang gak bisa apa-apa. Ini penting bagi di Mesir. Ingat ya, ini dia hidup di Mesir sampai 40 tahun lah. Itu si orang yang merencanakan pembunuhan bayi-bayi Ibrani itu jadi kakeknya dia, grandfather. Tapi it is always hidden oleh mamanya, putri Firaun itu. Dan Musa, kita lihat di sini di ayat 23. Musa tuh ngalami krisis identitas, saudara-saudara. Aku ini orang Mesir apa orang Ibrani? Which one? Kenapa? Karena di ayat 23, pada waktu dia mencapai usia 40 tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Nah, Ibrani menjelaskan ini, bahwa by faith dia tuh tahu bahwa suatu hari dia jalan-jalan gitu keluar, kepingin lihat para budak-budak itu ngapain. By faith dia tahu ini somehow aku tuh ada hubungan sama mereka loh. I know for sure. So dia tahu, dia mendapat penginsafan lah dari Roh Kudus, ya. Kayak saya kan udah dipanggil Tuhan, didatengin Tuhan sejak umur, secara pengalaman real sampai hari ini saya ingat itu usia 10 tahun. Melalui lagu-lagu gospel. Karena saya belajar bahasa Inggris itu melalui piringan hitam, nyanyi bersama papi saya. The gospel choir, kayak lagu Oh Happy Day, Joy to the World. Saya tuh seneng dengar lagu-lagu itu, tapi gak ngerti. Nah, waktu saya ada di Amerika, waktu itu saya mengunjungi KKR Crusade dari Benny Hinn. Saya tinggal di rumah Crusade manajernya dia. And I was watching TV. Situ ada Jesse Jackson, senator ya. And lagi ada acara apa, and they was singing Joy. Itu saya kok langsung dibawa ke pengalaman. Ingat gak kamu 10 tahun? You heard this song. I'm talking to you. I'm the God who give you joy. Antara trans sama nggak trans gitu loh. Am I hearing? Oh ya, hati saya ngomong gitu, kepala saya tuh kayak mikir, benar ya. Sedini itu Tuhan datang pada aku, tapi aku nggak kenal. Nah, itu pengalaman Musa. Dia nggak tahu kenapa, dia tahu ini budak nih saudaranya dia. Nah, dia yang tahu ya, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan. Ayat 24. Ketika dia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Nah, pada sangkanya, lingkari deh kata itu, pada sangkanya. Bahasa sekarang itu, ya ampun, gue kira, aku sangka, pada sangkanya saudara-saudaranya itu pada ngerti bahwa Allah memakai Musa untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Nah, ayat 26 menjelaskan kenapa mereka nggak ngerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu itu bersaudara? Mengapa kok kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa. Waktu Musa ngomong, kamu kan bersaudara, kenapa kok berkelahi? Didorong si Musanya. Okay. Dan berkata, siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin dan hakim atas kami? Alias ditolak dong posisi pemimpin dan hakimnya dia. Lu gak usah ikut-ikut lerai. Lu apa ngurus-ngurus kita berantem? Mau apa? Lihat ini ayat 28. Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Nah, mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ dia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Pegang kata dari ayat 25. Pada sangkanya, saudara-saudara ngerti bahwa dia diutus Tuhan untuk menjadi hakim dan pemimpin bagi mereka.
penyelamat bagi mereka. Yang tahu tuh Musa yang dapat pengisapan. Tapi saudaranya tuh nggak ngaku dia saudara. Kenapa? Bagaimana kamu jadi pemimpin sama hakim kita? Aku tolak ah. Anda tahu gak kenapa ditolak? Yang benar aja masa pembunuh yang jadi pemimpin kita. Kamu tuh pembunuh. Masa mau jadi hakim atas kita? Pakai otak dong. Masa pembunuh jadi hakim kita? Yang benar kita gak bisa terima pembunuh dong. Istilahnya tuh begitu yang terjadi. Nah, waktu mereka ngomong, kamu kan pembunuh, kamu bunuh kita juga nih yang salah. Seperti kamu bunuh orang Mesir kemarin. Musa itu benar-benar ya, melalui ayat ini saya ulang-ulang lagi. Itu ngingetin akan saya gitu loh. Kayak saya tuh mengalami serangan, mengalami tantangan hidup. Terus dibahas nih sama Pastor Evelyn. Kita bahas nih kasusnya, what is happening with me gitu loh. Kok ini bisa terjadi, kenapa? Terus saya tuh bisa ada jawaban gini, aku gak ngerti loh, kok bisa gitu ya? Aku gak ada niatan apa-apa loh. Saya tuh gak bisa connect sama sekali, gak ada clarity. Musa juga gak ada clarity. Identitasnya hancur, babak belur, gak ngerti apa-apa nih orang. Apakah dia ini orang Ibrani apa orang Mesir? Nah tadi kan saya bilang, di ayat 18, 19, itu kan terjadi genocide kan, pembunuhan bayi massal. Jadi bayi-bayi Israel dibuangin semua, ditaruh di luar semua. Kecuali si bayi Musa ditaruh di luar tapi disembunyiin selama 3 bulan. Udah gak bisa disembunyiin lagi karena udah tambah besar. Akhirnya dibikin keranjang pakai di lemnya tuh pakai aspal, ter tuh kayak aspal. Kemudian ditaruh di Sungai Nil supaya nggak nembus air, makanya di aspal. Dan orang tuanya pakai iman aja tuh. Yang penting bayiku nggak dimakan buaya gitu loh. Tapi kan Allah kan ada matanya udah ngeliat dia elok. Nggak mungkin dong dimakan buaya. Betul nggak? Malah diangkat jadi pangeran di Mesir. Pembunuhnya jadi kakek yang memelihara dia malahan. Menjadi orang top, a thinker and athlete. Wow. Nah, kalau budaya Mesir, si Firaun itu kayak gini, budayanya. Dia kalau ada orang yang menantang dia nggak suka, bunuh aja. Matiin, kusir, matiin. Jadi waktu Musa bunuh orang Mesir, dia nggak suka sama orang Mesir yang nyiksa saudaranya dia kan, saudara seiman kan. Ya dibunuh. Nah itu budaya apa? Budaya Mesir yang diwariskannya dia udah hidupin 40 tahun. Nah orang Israel kan diajarin nggak boleh membunuh. Sekarang dia bantu, niatnya baik, tapi dari pola pikir kacau. Enak aja ngangkat diri sebagai hakim, lu pembunuh tau. Nah lihat. Mendengar perkataan itu dia baru sadar itu tuh salah. Makanya dia larilah Musa dan hidup sebagai orang penetap di negara orang. Pendatang di negara orang. Pendatang itu bukan warga negara loh. Ini buron. Saya sharing ini sama grup Bible study saya bilang coba kita relevankan ini kejadian dengan banyak gak orang-orang Indonesia yang jadi buron, minta suaka di negara lain karena kabur dari negaranya, kalau gak masuk penjara dan diuber terus sama pemerintah, sama badan keamanannya, kepolisiannya. Banyak kan buron. Nah itu, jadi kalau Anda mengalami posisi di mana Anda jadi buron, Anda diuber-uber orang karena ada kesalahan yang Anda pernah bikin, lihat Tuhan bisa putar balikan masa lampaumu yang begitu melekat di otak dan batin Anda. Anda tuh mungkin koruptor, pembunuh, penjahat, pencuri, apapun dah yang mau dilabelin orang secara sosial media, terserah. Saudara-saudara, saya mau bicara kepada Musa yang mantan pembunuh yang baru sadar setelah diomongin, lu tuh pembunuh tahu, baru dia kabur loh. Jadi sebelumnya dia tuh nggak tahu itu membunuh tuh salah loh, karena dia ikut budaya Mesir. Jadi ada yang kita lakukan, kita pikir ini bener aja gak masalah, gak salah. Tapi di mata hukum bisa salah. Di mata Allah salah. Makanya di mana banyak nasihat ada keselamatan. Perlu kita belajar dari banyak orang yang sayang sama kita, yang mau beri nasihat, kasih telinga untuk mendengar. Kita gak bisa jadi benar sendiri sebagai pulau sendiri. You know, tuting ya yang dilakukan sama Musa. And ini ada di kita semua karena kita ini dasarnya orang berdosa, orang yang narsistik, orang yang egois, maunya haknya sendiri, entitlementnya gede banget.
Minta diperhatikan, minta dibenerin, minta didukung, apa sih gitu loh. Musa tuh sebagai seorang latar belakang pemarah dia. Kalau dia nggak pemarah, dia nggak gampang bunuh orang. Itu hanya orang pemarah yang bisa begitu. Nah, satu ya, Musa tuh gampang jadi hakim sendiri. Bikin hukumnya sendiri dia. Nomor 2, kalau kena masalah selalu ambil alih sendiri. Take matters into his own hand. Ini saya catat dua-duanya. Because di dalam manusia lama saya kayak gitu. Saya minum sebentar ya. Nah, saya belajar banyak, ini mentorku. Baik kegagalanku, keburukanku maupun sukses. Nah, Musa ini bingung. Aku nih pada waktu dia lari, jadi aku melakukan budaya Mesir, bunuh orang yang ada orang yang gue gak suka ya bunuh aja. Karena aku digedein 40 tahun kayak gitu kok. Tapi di orang Ibrani, enggak, kita gak mau pembunuh jadi pemimpin kita. Dia baru sadar, dia gak diterima sama bangsa saudaranya sendiri. Waktu dia tahu dia gak diterima sama saudaranya sendiri, dia kabur. Dia kabur jadi buron. Anda pun statusnya dibikin buron, diburon orang, apapun. Kalau Anda mendengar hari ini, jangan tutup. Jangan tutup channel ini, jangan tutup live streaming ini. Stay. Karena Allah sedang mengunjungi Anda. Allah akan membuat destiny dia bagi Anda yang sudah ada semenjak Anda dibentuk di rahim ibu, semenjak Anda janin, itu akan dia genapi. Sebab masa lampaumu tidak bisa menjadi label Anda. Buron itu tidak label Anda. Karena masa depanmu tidak ditentukan masa lampaumu. Sebab Allah akan berperang untuk membuat destiny rancangan dia bagi kelahiran Anda di bumi terjadi. And that's happening with Moses. Oke. So di ayat 24 sampai 28 kita masuk ke ayat berikutnya ada 29. Kemudian larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di Midian. Dia di situ memperanakan 2 orang anak. Ayat 30. Dan sesudah 40 tahun lamanya, sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai atau gunung Horeb, gunung Allah, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, lingkari kata dekat. Karena saya hubungkan ini dengan Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah padaku kata Tuhan, maka aku mendekat padamu. Anda mau di tengah-tengah Anda jadi buron, Anda menjadi orang yang dilabel bobrok, rusak, gak disukai dan orang ngungkit-ngungkit selalu kesalahanmu dan menyamakan engkau. Apa itu arti? Ada stigma dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Biar itu stigma ada di orang lain, ada di pikiran orang lain, tapi tidak berakar di Anda. Anda jangan self-stigmatize your life. Oke? Nah, jangan izinkan orang lain punya label yang membuat kerusakan masa lampau itu dibawa sampai tua gitu loh. Jangan mau. Orang itu selalu ngomongin Anda dalam posisi kejadian yang paling terpuruk, paling buruk, paling jahatnya Anda. Orang akan ingat itu. Tapi Tuhan melalui 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kau ngaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni Anda. Kuncinya Anda mesti jujur sama diri Anda. Kalau Anda jujur sama dirimu, Allah akan nyelamatin Anda. Because Allah gak bisa nolong orang yang gak mau jujur sama dirinya. Kalau Anda tutupin, Allah mau masukin mana? Karena katanya gak salah. Tapi begitu Anda rendah hati mengakuinya, Allah berkata, give it to me. Yuk kasih ke aku yuk. Apa yang kamu gak suka? Apa yang mengerikan bagi kamu? Apa yang membuat kamu ancur-ancur, remuk total? Give it to me. Karena jiwa yang remuk, hati yang patah, tidak aku pandang hina. Dan dia pakai itu, dia bentuk semuanya untuk menjadi saudara yang baru di dalam Kristus yang Tuhan mau seperti karya dia desain awalnya. So apakah Tuhan menyanyiakan semua kehidupan Musa yang penuh dengan kesalahan itu? No. Musa hidup sebagai pendatang, sebagai orang asing di tanah Saudi Arabia, itu Midian tuh. Oke. Nah, saya mau Anda semua sadar ya, bahwa Tuhan itu akan pakai segala kesalahan, kebobrokan, kerusakan, dosa Anda, kegagalan Anda. Semua itu bahkan perlu, penting. Dan setiap orang itu unik. Jangan kebobrokan dosa Anda, jangan dibanding-bandingin sama orang. Itu Anda tutup-tutupin. Jangan bikin cawat. Lepasin cawatnya supaya Tuhan bisa operasi di hidup Anda.
Semua yang bobrok, salah, yang jelek dari kita, Tuhan itu pakai untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat, yang lebih jujur, yang lebih sabar, yang lebih halus, lebih dapat dipercaya, lebih berintegritas. Dan Anda dituntun Tuhan untuk menjadi jati diri sejati Anda dalam Kristus. Itu loh yang Mazmur 139 katakan, di dalam tempat paling gelap dalam rahim ibuku, kau rajut aku, tanganmu sendiri yang membentuk. Itu Tuhan udah mulai. Filipi 1 ayat 6 berkata, apa yang aku mulai akan kuselesaikan sampai sempurna, sampai hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari penghakiman. I'll make sure aku finish you. Even though kamu gak ngerti, kamu bingung segala macam. But I'm going to finish you as a work of art. Sebagai masterpiece di tanganku. Karena aku tulis namamu, Yesaya 49:16, aku tato wajahmu di telapak tanganku. I'm not gonna let you go. Nah, kita lihat di ayat 31 sampai 34. Dan Musa heran loh tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ, nah ini dia, untuk melihatnya dari dekat. Ciri-cirinya Musa saya pelajari sampai dia berdosa yang terakhir kali ya, dia ketok itu gunung 2 kali bukannya berbicara. Ciri-cirinya Musa selalu mendekat pada Allah. Itu yang pelajaran berikut sebelum ini yang saya ajarkan. Kalau penekanan itu mengenai drawing close to God. Musa tuh selalu mendekat. Jangan kalau udah jadi buron, jadi orang berdosa, salah kaprah, udah babak belur, orang lain juga kena imbasnya. Jangan lemparin batu abu kepada diri Anda. Give it to God. Oke, give it to God. Kemudian jujur akui. Baru Tuhan sembuhkan dan balut luka-luka di dalam batin Anda. Oke. Mendekat pada dia. Because kalau Anda gak mendekat, ya Tuhan gak bisa ngapa-ngapain untuk merubah Anda. Ingat, perubahan hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Anda gak bisa rubah dirimu. Makanya Allah gak interest sama penampilan luarmu, Allah interest sama hatimu. Nah, Musa itu begitu heran dan dia mendekat, dan kemudian datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkan kasutmu Musa dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri ada tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Wah, Tuhan gak malu loh. Nyebut umatku. Dia gak bilang budak. Ini berasa budak goblok loh. Pas 30 tahun aku kasih tanah perjanjian. Dia malah ngawur hidupnya. Gak ada condemnation. Gak ada satu kata-kata menghakimi keluar dari mulut Allah. No labeling. So Anda pilih dong. Mau dengar suara siapa? Suara Tuhan apa suara orang? Nah. Dan di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu mari yuk engkau Musa akan kuutus ke tanah Mesir. Apakah Mesir itu pengalaman sia-sia buat Musa? Enggak. Buat Musa iya, buat Tuhan enggak. Itu pengalamanmu di Mesir penting buat aku. Karena dari semua orang Israel yang cocok untuk kuutus kembali untuk menjadi penyelamat, ya kamu, karena kamu pernah di Mesir, enggak ada yang lain. Apakah semua pendidikanmu, pengalamanmu pernah di mana-mana walaupun salah? Itu salah? Not necessary. Salah buat Anda, salah buat pendapat orang yang mestinya begini, mestinya begini, mestinya begini. Allah berkata gak ada mestinya seperti kamu. Yang tahu mestinya kayak apa tuh aku. I choose you Moses, go back to Egypt. Nah, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa yang mengangkat kau jadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Saya suka kata-kata ini. Musa ini yang dilengkari itu kata Musa ada 5 kali loh. Musa ini Stefanus suatu khotbah. Musa ini nih yang membunuh orang. Yang dilantarkan keluarganya, yang diselamatin dari gak jadi dibunuh, malah dipiara sama si pembunuh, digedein sama si pembunuh. Musa ini loh yang belain saudaranya yang dia tahu tuh saudaranya gak ngaku dia, sampai bunuh Mesir cara nyelamatinnya pakai gaya pembunuhan, you know. Musa ini saudara-saudara justru dia yang dipilih. Mungkin keluarganya kan dia ditolak tuh.
Gara-gara pembunuhan itu. Semua suku bangsa Yahudi nolak. Kan Anda baca sendiri aja di kitab Keluaran. 40 tahun gak ada yang nyari loh. Tapi saya tertarik ke waktu dia bilang gak bisa ngomong. Suruh orang lain aja sampai Tuhan marah. Akhirnya siapa sih yang bikin lidah, siapa sih yang bikin mata tuh buta jadi melihat, tuh telinga yang tuli. Ya apa tuh Musa? Tuhan bukan. Lama-lama Tuhan bawa, dia bilang udah tuh si Harun kakakmu datang tuh. Kok bisa di situ ya Harun ya? Everything 40 tahun gak pernah dengar suara Miriam, Harun disebut. Dia cuma sama si Pora istrinya, sama papa mertua. Kok sekarang muncul si Harun ya? Menarik loh itu. Oke, Allah bikin Harun tuh kakaknya datang. Oke, dan saya mundur sebentar ya di ayat 33-34. Sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat. Nah, Musa ini benar-benar selama 40 tahun itu kan di Keluaran 3 ayat 1, 2, 3. Dan di sini dikatakan di Gunung Sinai di ayat 30. Dia kan ke gunungnya Tuhan kan. Jadi dia 40 tahun nyari Tuhan ke gunung Tuhan tapi gak ketemu. Tapi di tahun ke-40 dia ketemu Tuhan. Karena apa? Karena dia mendekat. Dia terus mendekat. Saudara-saudara, kalau tiap hari Anda berdoa gak kerasa apa-apa, Tuhan tuh mau lihat kesungguhanmu. Kalau cuma sekali 2 kali mendekat gak kerasa apa-apa terus buyar, ya bagaimana Tuhan mau tahu Anda serius? Sebab dia hanya bisa bekerja sama orang yang komit dan serius. Don't quit kalau habis 40 hari doa gak kerasa apa-apa. Sebab memang yang dicari bukan perasaan kok. Yang dicari adalah kesungguhan. Musa cuma mendekat loh. Dan Allah melihat dia mendekat, langsung Allah ngomong. Langsung interaksi. Nah, saya mau tutup dengan ini ya. Saya mau tekankan kata-kata yang dipakai Stefanus. Ayat 35, ayat 36, ayat 37. Dan Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa yang angkat engkau. Ya, lihat deh yang kedua. Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin penyelamat Israel. My God. Ini artinya apa kalau buat Anda? Kalau buat saya baca ini berdiri-berdiri loh saya bilang. My goodness, sekarang Stefanus nekenin betapa luar biasanya si Musa ini. Ini bukan orang biasa-biasa. Si Musa ini yang latar belakangnya berantakan, amburadul, identitas kacau, gak punya jati diri sama sekali. Musa ini yang ditolak. Musa ini, lanjut yuk. Musa ini. Ayat yang berikutnya 36. Dia ini ganti kata dialah dengan Musa inilah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Kenapa kok dia yang cocok membawa mereka keluar ke padang gurun? Kan 40 tahun di padang gurun. Every part, every journey of your life. Mau di dusun kayak, mau di kampung kayak, mau di mana kayak, mau di New York kayak, yang gak ada urusan sama kalian. Tapi kalau Anda ngalami, nothing is wasted, gak ada yang disia-siakan Tuhan. Kayak 40 tahun, ngapain ini orang pinter, orang tinker, orang atlet, ngapa-ngapain cuma ngembalakan kambing domba mertua. You think is wasting kan? Mungkin Musa berkata, aduh I'm a late bloomer nih. Aku nih kok kayak telat ya mulainya. You know like me, maybe dalam restorasi ini I'm 58, I have to start all over again. Come on church. Nah Musa ini ayat 37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel. Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudara. Ayat 38. Musa ini juga yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Musa inilah yang menerima firman-firman yang hidup dan menyampaikan kepada kami. My God. Endingnya Musa. The future of Moses. Lihat ini. Lihat track recordnya. Ayat 35 sampai 38. That who he becomes. Setelah Anda mengalami apapun dalam hidup ini yang buruk, yang memalukan, yang mencoreng nama baik Anda sampai dilabelin apapun. Look, itu nasi jadi bubur udah terjadi mau diapain. But give it to God. Karena Tuhan bisa mold, bisa ramu, bisa bentuk, bisa pakai to become the new you di dalam Kristus. Kita lanjutin ya untuk hari Sabtu ya, jam 12 ya teman-teman. Because I want you to be a Moses too. Prinsipnya sama. Jangan malu kegagalan. Jangan percaya label orang yang membawa nama Anda seburuk pengalamanmu yang paling buruk. Orang ingat kok. But God choose to forget it and to forgive you. Karena redemption
membawa Anda kembali ke original design, ke original ownernya lagi. So He can regenerate you. Allah mau regenerasi kita kembali. Amin. Kita doa ya. Bapa kami yang indah, Bapa kami yang baik. I love you so much for what you doing in Moses' life. Fantastic Lord. Dari awal yang sangat mengenaskan, sangat ancur-ancuran. Tapi akhir hidupnya dia ayat 35 sampai 38. This Moses. Luar biasa reputasi baru yang dibikin oleh Tuhan. Yang mengajak Musa kerjasama, berjalan bersama-sama dengan dia. With God, tidak ada yang terlalu sulit. With God, nothing is impossible. With God, kita melakukan perkara besar. Thank you Lord. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Allahnya Musa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen. Anda belajar apa yo hari ini? Is God talking to you? Mungkin Allah sedang bicara pada Anda. Mungkin Anda sekarang tidak merasa Anda orang yang extraordinary, tapi hanya biasa-biasa, bahkan gak ada artinya. Dan Anda memperlakukan dirimu kayak orang gak ada artinya. And that, padahal Tuhan melahirkan Anda bukan sebagai orang ordinary. Remember? Di NIV version. Kisah Rasul 7, ayat 17. Gak ada. Musa lahir bukan sebagai bayi biasa-biasa. Luar biasa. Terima kebenaran dari Tuhan. Dan jangan bertengkar di situ. Then God will start working in you. Oke, Anda bisa sharing apa yang Anda pelajari di komen Anda. Mau masuk di inbox juga bisa. I'm very happy. Tim kami, BTS kami akan senang melayani Anda. Thank you so much. Bagaimana teman-teman? Kita lanjutin ya, Sabtu ya, jam 12 ya. Jangan lupa kita bergabung lagi. God bless you semuanya. Tuhan mengasihi kalian.